mengintegrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang meningkatkan pembelajaran dengan multimedia pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pengajaran, yang dosen pengampunya adalah Bu Rahmadani. Di sini kami beranggota 5 orang, yaitu saya sendiri Dea Delara Irianda, yang kedua Cici Rahmilda, yang ketiga Indah Maharani, yang keempat Jeffriyadi, dan yang kelima Merisa Sumardi. Baiklah, untuk pembuka di awal, untuk proses multimedia pembelajaran yang dikemukakan oleh Richard E. Mayer mendefinisikan sebagai multimedia adalah presentasi materi dengan menggunakan kata-kata sekaligus gambar-gambar. Terkait dengan hubungan antara multimedia dan pembelajaran, maka dapat diartikan sebagai pembelajaran yang didesain dengan menggunakan berbagai media secara bersamaan seperti teks, gambar, film, dan ini menguntungkan media tersebut serta interpretasi pada proses pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami. Yang pertama oleh Cici Rahmilda, dipersilahkan. Baiklah, saya Cici Rahmilda akan mempresentasikan keuntungan dan kelemahan dari media yaitu audio. Di mana media audio ini untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, berbentuk pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Kemudian kalau kita lihat keuntungan dari audio, yang pertama, itu dia mudah tersedia, mudah digunakan, dan portabel. Kemudian dia murah, merangsang imajinasi, kemudian memberikan pesan lisan, memberikan informasi terkini, mendukung pembelajaran bahasa asing, dan mudah disimpan. Kemudian kelemahan dari audio ini adalah tentang hak cipta. Masalah hak cipta otomatis nanti bisa dipakai oleh orang lain gitu. Kemudian tidak memantau perhatian, konten materi tetap, dan juga kesulitan dalam menentukan kecepatan. Kemudian video pembelajaran yaitu suatu media yang menyajikan audio dan visual yang berisi materi-materi pembelajaran yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran yang diajarkan. Kemudian keuntungan video selanjutnya, kalau kita lihat dari gerakan itu memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan visual diam. Yang kedua, pengamatan bebas risiko, mengamati berbagai peristiwa di lingkungan yang aman. Kemudian dramatisasi, menghidupkan peristiwa dan kepribadian bersejarah. Yang keempat, pembelajaran efektif, video dapat berguna dalam membentuk sikap pribadi dan sosial. Kemudian yang kelima, penyelesaian masalah. Berdasarkan video, peserta didik untuk didiskusikan berbagai cara menangani masalah. Dan yang keenam, pemahaman budaya, penggambaran kehidupan dan budaya sehari-hari di masyarakat. Kemudian kelemahannya itu kecepatan tetap, ketidakcocokan video dengan topik, tingkat kompleksitas video, video kurang tepat dalam menyajikan informasi abstrak dan non-visual. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu beberapa pada bagian kelemahan maupun keuntungan pada multimedia. Dan selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Indah Maharani. Pada Indah Maharani, persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu media teks. Keuntungan dari media teks yang pertama, ketersediaan. Materi teks sudah tersedia dalam berbagai topik dan dalam berbagai format dan dapat diakses dari mana saja. Yang selanjutnya mudah digunakan. Bahan teks yang dirancang dengan benar akan mudah untuk digunakan.
Yang selanjutnya, fleksibilitas. Sumber belajar teks dapat disesuaikan dengan berbagai tujuan dan dapat digunakan di lingkungan manapun. Selanjutnya ada portabilitas. Sebagian besar materi teks dalam bentuk cetak atau dilihat dengan perangkat smartphone yang mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya ada personalisasi. Teks digital seringkali menyertakan alat untuk mempersonalisasi konten sesuai preferensi pembaca. Kelemahan dari media teks yaitu tingkat bacaan. Sebagian teks ditulis pada tingkat bacaan tertentu yang tidak selaras dengan kemampuan kebahasaan semua peserta didik di kelas. Selanjutnya ada presentasi satu arah. Sebagian besar materi teks tidak interaktif, mereka cenderung digunakan secara pasif, seringkali tanpa pemahaman dan hanya bersifat transfer ilmu saja. Selanjutnya kelemahannya yaitu ada kosakata. Terdapat istilah dan konsep kosakata yang baru dikenal pembaca sehingga sulit memahami informasi yang disampaikan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Kak, suaranya di-mute, Kak. Suaranya nggak kedengaran, Kak. Baiklah, maaf sebelumnya. Baiklah, untuk anggota selanjutnya yang akan melanjutkan proses presentasinya yaitu Bang Jeffriyadi. Pada Bang Jeffriyadi dipersilahkan. Baiklah, saya Jeffriyadi akan mempresentasikan mengenai media visual. Media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Nah, adapun keuntungan dari media visual ini, yang pertama itu adalah ketersediaan. Yang kedua itu kemudahan persiapan. Yang ketiga murah. Yang keempat rentang bahan. Yang kelima kemudahan penggunaan. Yang keenam interaktivitas. Yang ketujuh semua peserta didik memiliki persepsi yang sama. Nah, adapun kelemahan media visual ini, yang pertama adalah dia dua dimensi. Kemudian terlalu banyak teks dalam satu visual. Yang ketiga itu terkadang membutuhkan perangkat keras besar. Kemudian dari segi biaya lumayan besar. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita mengintegrasikan media ke dalam pembelajaran. Cukup sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu untuk pada multimedia keuntungan ataupun kelemahan pada multimedia, dan selanjutnya mengintegrasikan media ke dalam pembelajaran itu akan disampaikan oleh Merisa. Kepada Merisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan diskusi kita yaitu mengenai mengintegrasikan media ke dalam pembelajaran. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan media ke dalam yang pertama yaitu ke dalam audio, di mana ada streaming audio berupa konten yang dapat diunduh ataupun diakses tanpa pengunduhan, sehingga memberikan kesempatan kepada pendengar untuk mendengarkan bagian file yang sedang diakses tanpa melakukan pengunduhan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu podcast, di mana menyediakan berbagai sumber audio pelajaran peserta didik. Yang ketiga yaitu radio internet. Radio internet menggunakan internet untuk menawarkan stasiun radio online yang terdiri dari berbagai program musik, olahraga, sains, cuaca, serta berita lokal, nasional maupun dunia. Selanjutnya melalui media video. Yang pertama yaitu pemutaran materi di kelas dengan proyektor atau LCD digital atau TV layar besar. Selanjutnya pemutaran materi secara kelompok kecil di laptop atau tablet. Yang ketiga pemutaran secara individu atau berpasangan di gawai atau handphone peserta didik masing-masing. Selanjutnya segmen atau durasi video secara strategis yang selaras dengan pelajaran, bukan keseluruhan video. Yang terakhir yaitu menyesuaikan pelajaran untuk memenuhi kebutuhan atau gaya belajar khusus untuk peserta didik. Selanjutnya media teks. Yang pertama yaitu bahan teks diintegrasikan ke dalam pelajaran melalui tugas berbasis proyek
yang dapat dibagikan selama diskusi di kelas dalam proyek peserta didik dan proses penilaian. Untuk guru, selain bertanggung jawab untuk menemukan sumber teks yang mendukung dan meningkatkan pembelajaran pada peserta didik dan pencapaian hasil belajar, juga memastikan bahwa peserta didik memahami pesan yang dimaksudkan dari sumber tersebut. Selanjutnya, seiring kemajuan peserta didik di kelas, penekanan yang lebih besar ditempatkan pada konsumsi dan produksi teks informasi. Selanjutnya, melalui media visual, yang pertama yaitu membuat ide abstrak ke konkret. Guru menggunakan beberapa metode untuk membantu membuat ide-ide abstrak menjadi konkret. Yang kedua yaitu motivasi belajar peserta didik. Keterkaitan meningkatkan motivasi, media visual dapat meningkatkan keterkaitan dalam pelajaran dan memotivasi peserta didik dengan menarik dan menahan peserta didik sehingga menghasilkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, perhatian langsung digunakan petunjuk visual untuk menarik perhatian peserta didik dan berpikir ke bagian visual yang relevan. Selanjutnya, mengulang informasi. Ketika visual menyertai informasi lisan atau tertulis, mereka menyajikan informasi itu dalam modalitas yang berbeda. Selanjutnya, mengingat pelajaran sebelumnya, media visual dapat digunakan untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya yang disimpan dalam memori jangka panjang dan untuk meringkas konten dari pelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengurangi upaya belajar. Media visual dapat menyederhanakan informasi yang sulit dipahami. Diagram dapat memudahkan untuk menyimpan dan mengambil informasi tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Dan itulah presentasi dari kelompok kami seputar keuntungan maupun kelemahan multimedia, serta mengintegrasikan media ke dalam pembelajaran, di mana nantinya akan terdapat keuntungan maupun kelebihan pada setiap multimedia maupun kelemahannya. Baiklah, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf kalau ketika ada kekurangan dan kehilafan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.